J Pak Purba matur nuwun. Dados melihat potensi wisata di Karanganyar nggih. Napa dereng sebenarnya kita sudah pernah membahas itu di podcast leres ngendikane Pak Purba menawi Mojo Gedang itu wonten sumber bulu. Bahkan pembahasan kita di sumber bulu itu dua narasumber. Mas Duta kalian Mbak Christine niku nggih pangampu desa wisata niku. Tan sumber bulu niku. Tapi mungkin saya lebih spesifik dan nembe nggih. Dan menurut kula niku ternyata podcast saya rasa piro iki ternyata ning Karanganyar juga didengarkan gitu. Itu ketika kita podcast bersama Mas Anang Sarwanto. Beliau niku Bayan Nerang kalian pelaku gadah paguyuban namipun Eyang Perunggu niku Jaran Bigar. Niku kula kalian Rudi sowan wonten Nerang niku kula ajak podcast. Gegayuhanipun Mas Anang niku pripun carane Jaran Bigar niki dadi ikone Karanganyar. Nggih. Awit bibar kula podcast niku kula ngertos asal usul dan critanipun kula jelalah pinanggihan kalian Mas Beluk niku. Karena pada situ Mas Beluk gadah buatan program sih, tapi diparingi mandat ken ngurusi event. Terus nyuwun buatan nyuwun jane, ya ngejak diskusi kula lah. Penak iki apa sik digarap dan sebagainya. Lah kula langsung merekomendasikan Jaran Bigar niku. Alhamdulillah kula tempuk ke antarane Mas Beluk kalian Pak Anang niku. Terus tahun kemarin di hari jadi Karanganyar niku Karanganyar mendeklarasikan Jaran Bigar sebagai kesenian autentik Karanganyar niku. Terus kalian wingi acara ten Mondopo niku ndamel keris pamoripun Jaran Bigar. Wah niku mungkin sing agem Pak Bupati napa di paringi pendopo kirang ketos, tapi intinya ternyata nggih narasi yang kita rekam dalam audio ini ternyata juga bisa tinggi lantaran bapak-bapak niku ngertos mbok menawi ten daerah Nerang dan Kerjo niku kesenian ini hidup gitu. Nggih, terus untuk wilayah wisata mungkin sering kula bahas kan Rudi, biasanya pun ketika buat enten bintang tamu, kalau kalian Rudi nggih coba ngobrol. Bahas seminggu ini dengan diwae. Nah, ngoten niku. Lah, kula niku biasanya ketika membahas hal-hal ringan seperti itu, kula saya tak bahas adalah wisata-wisata di Tawangmangu, Ngargoyoso, Beruk, ngoten niku. Nah, ternyata juga lumayan. Karena nggih leres Pak Prabowo ketika Karanganyar hari ini yang maju itu wilayah perkopian. Bahkan perkebunan kopi di Karanganyar niku hari ini pasarnya sampun mungkin internasional atau sudah menasional lah. Ten Jati Yoso niku wonten Lawubin Coffee kalian Wonomakmur niku. Terus ten Jenawi wonten Anggras Manis. Kalian Kopi Jenawi. Terus ten Mojo Gedang niku enten perkebunan kopi Robusta, Pak. Dados enten Robusta Mojo Gedang sakningipun wonten. Nggih. Terus lah karena melihat potensi seperti itu kula kan Rudi tahun kemarin ya kita pernah diundang teman-teman komunitas kopi di Karanganyar namanya Karanganyar Fun Brewing. Ini komunitas kopi sak Kabupaten Karanganyar lare nem-nem niku sik gadah coffee shop ten daerah Palur Ngasi sak idere jagat ten sak Karanganyar niki. Niku ternyata Karanganyar niku enten roastery pengolahan kopi niku enten beberapa lah niku. Sak ngertos kula enten Jaten niku enten sakniki enten sedoso, enten Map Coffee, Dove Coffee, Selusur, Wedono, kalian Lawubin, Jatiyoso. Kalian ini sak menaran niku enten wonten 6 roastery kopi ten Karanganyar. Sik kula ngertos niku. Terus ternyata teman-teman niki sek kopi niki setiap tahun tuh mengadakan lomba, Pak. Lomba ndamel kopi. Lah biasanya saya tinggi promosi niku kopi asli Karanganyar. Nggih. Dan teman-teman ini karena berjejaring dan mereka memberikan
informasi di coffee shop di luar Karanganyar. Bahwasanya di Karanganyar ini ada biji kopi yang nggak kalah oke lah untuk soal rasa gitu. Apalagi yang sangat terkenal itu Arabica Jatioso. Ngasih jari Pak Bupati ragil ngopi nera Arabica Jatioso. Kadang ya nyusahke ya. Langgon ku enek iki yo kapal api yo dadak goleke tekan Jatioso. Tapi itu wujud dari support. Tapi di luar itu juga kan kita punya banyak barista unggulan ya Mas Karanganyar tuh. Jadi Karanganyar niku bahkan sebenarnya barista Karanganyar niku sering juara. Lomba, derek lomba ten luar Karanganyar, Solo, Jogja ngoten Jakarta niku ternyata juga juara danten. Raketang yo 3 besar lah, kuwi kena megang niku. Dan ternyata nggih, industri di luar hal-hal yang besar. Di luar alam mungkin ya. Di alam apa? Misalnya candi-candian gitu-gitu loh Mas. Iya, maksudnya ada komunitas yang ternyata secara kita lihat pergerakannya raketok, tapi ternyata arus di bawahnya itu kenceng. Lah kalau melihat Karanganyar hari ini seperti itu, termasuk enten band, tapi rasa diomongin band Karanganyar sebenarnya. Tapi band yang hari ini menasional dan base campnya di Palur itu juga di Karanganyar juga. Dan Karanganyar banyak juga band Pak yang terproduksi dan mereka produktif dalam buat karya lagu, nggih. Dan mereka bikin acara ya, bikin event kecil-kecilan. Kalau nitip sambat gitu ya kan Pak Purbo mungkin untuk mendengarkan ini gitu. Teman-teman tuh terbatas ruang kalau di Karanganyar tuh. Itu sih. Ruang kalian izin. Ruang kalian izin. Nemen dami jane izin gampang Rut. 500.000 minimal. Niku. Lah cacah ini kan mboten gadah harta to niku. Sponsornya ya kopi shop koncone dhewe soalnya. Itu biasanya bikin acaranya di kopi-kopinan teman-teman. Jadi hari ini melihat Karanganyar niku mungkin menawi kula melihat dari sudut pandang pariwisata nih, karena Pak Purbo tiang pariwisata. Secara pariwisata luar melihat Karanganyar itu tetap leres. Yang dipandang bukan di Karanganyarnya, tapi di kecamatan-kecamatan pendukungnya seperti Tawangmangu, Ngargoyoso gitu. Apalagi hari ini kemarin lagi rame soal sepinya Grojogan Sewu kalian balik kambang atau niku. Terus satu hal yang menurut saya opo yo to Karanganyar jane pengunjungnya sepi. Sedang aku melihat bis-bis pariwisata ini kata sih lewat. Nah, apakah ini cuma lewat numpang lewat Karanganyar? Oh ternyata ada alih wahana yang dimana di Karanganyar itu sudah tidak Tawangmangu sentrali mungkin. Ngargoyoso gitu. Bergeser ya Mas? Bergeser. Mungkin tidak menutup kemungkinan itu akan aku memandang wisata Karanganyar itu menjual hal yang lain selain Tawangmangu karena melihat Mberuk niku wah iki ora kalah iki Bindieng ngono ya wangun. Bahkan kita melihat sunset di Mberuk. Apik banget iku. Niku ra umum niku. Dengan view kilen kidul niku enten Waduk Gajah Mungkur dan kita melihat kilen luas. Wetan niku Gunung Lawu. Merapi Merbabu. Mungkin hal yang perlu dipikirkan adalah berarti sebenarnya sudah ada fasilitasnya menurut saya itu. Ada terminal wisata yang menghentikan bis besar itu parkir di situ. Nanti ditransit ke ngangge charteran mobil warga itu karena menurut saya mengurangi dampak kecelakaan juga. Nang isine warlock niki wis genah aman niki. Iya, tahu Medan lah Mas. Iya. Tahu Medan. Sime nerapi 300 ora wani ya niku terbukti. Kula niku nate nderekne rencang kula saking Solo, Pak. Dadi rencang kula teng Solo niki hari ini sudah orientasinya aku pengen wisata di Karanganyar yang tidak mainstream. Nah, kula jaten wilayah Jenawi karena Jenawi juga enten Gua Telorong, Jumok Jati, Ringin Jenggot dan lain sebagainya itu. Selain Sendiding Swawar yang sudah terkenal itu ada Jumok Jati. Pernah suatu ketika kula kalian rencang-rencang niku Jawa, matuk niku minggah dan Jumok Jati niku selip mobilnya, mboten saged. Terus sampai akhirnya kula menghubungi warga, kula pados rumah warga terdekat kula dodoki, enten sih saged nyetir no. Enten Mas, lha pripun? Niki mobilnya mboten saged minggah no. Mobil yang sama. Sek beda supire we lho.
langsung tekan dhuwur. Iya. Jogging Saloko kayak langsung berarti hal yang perlu dilakukan mungkin juga selain kita meringankan beban presiden ya. 19 juta lapangan pekerjaan itu saged ditempuh dengan memaksimalkan potensi warga sekitar niku. Niku ning ngomong pariwisata ya. Soalnya kalau hari ini setiap minggu niku kalian teman-teman Klaten, Sukoharjo niku sering terabas wonten alas-alas, Pak. Nggih. Termasuk saya nembe viral dan mungkin belum tergarap dan mungkin aja akan digarap niku gerojokan mingkingi dhuwure gerojokan Sewu. Bukan. Tadi ada gerojokan di aliran gerojokan Sewu itu di atas itu kita harus jalan kaki sejauh ya 500 meter lah dari motor itu. Enggak, cuma ini loh, jadi sakau coffee itu. Kayak lurus mentok. Engko kita harus masuk ke dalam hutan. Hutan apa ya? Aku lali iki jenenge. Hutan Tuguran. Leres. Hutan Tuguran niku ten jero niku enten grojokan Delik Sae, Pak. Nah, niku teman-teman Solo, teman-teman Jogja niku ketika ten dolan ngen kula pengen dijak ten mriku. Boten nih. Kenapa hutan Tuguran itu. Terus karena ternyata teman-teman yang lain itu sudah tahu dan sudah pernah. Aku tahu nih Jumok, aku tahu nih Grojogan Sewu. Tapi menurut saya adalah ternyata sudah pernah di Tawangmangu. Itu membuat kalian masih pengen main ke Tawangmangu, tapi aja ninggon itu. Ya, pantesan ketika wisata-wisata itu hari ini sepi itu beralih bukan karena lah sayangnya aliane iki terus tidak digarap nih loh tadi kan karena pendapatan ke daerah atau ya. Jadi terus saya sangat bosannya saat ini hidden gem nih loh. Nah, sangat. Dan ternyata tempat-tempat yang estetik seperti itu di lereng Gunung Lawu ini terus kathah gitu. Nggih, dan menurut kula umpama niku aja digarap beberapa hal latah yang sering terjadi dalam birokrasi niku biasanya langsung dikai bukit selfie. Oh iya. Menara pandang. Lah niku sebenarnya wisatawan itu tidak suka. Wisatawan itu lebih suka suatu hal yang alami, natural gitu. Dan hari ini sudah konsep selfie itu sepertinya sudah bergeser gitu, Pak. Jadi hal yang perlu diketahui oleh pemangku kebijakan ini cah nom sak niki senenge sih hidden gem saya alami. Jadi hal yang mungkin saged dadekke roda perputaran ekonomi adalah penyedia layanan parkir dan mungkin cuma diberi petunjuk arah atau jalan yang sangat jelas gitu aja. Akses gitu. Nah, mungkin niku. Terus pokoknya Karanganyar hari ini saya melihat penurunan wisata itu iya ada, tapi itu untuk wilayah objek wisata yang sudah ternama. Yang lama gitu. Lah kula hari ini dereng dangu minggu kemarin itu mlebu alas nih lho, enten wisatawan luar kota kok, Pak. Dia tuh taunya dari TikTok. Masuki Gunung Purung. Nah, Gunung Purung niku. Niku malah tiang luar kota sampun sami dolanan mriku. Karena secara landscape itu seperti sabana Gunung Lawu. Tadi arepne Gunung Lawu ratekan. Ah, kene lah Gunung Purung wis cedak. Mungkin ngaten Pak Purbo. Tapi kula kan Rudi tetap bangga dan mempromosikan Karanganyar. Dengan metode kami tentu saja. Dengan soalnya ning acara kita kaya Pak Purbo dan Pak Titis ini ya mungkin ya gak patut wong ade ya wong desa kaya ngene lho ya. Dengan bahasa kami yang mungkin hari ini relevan dengan teman-teman muda gitu. Berarti ngoten niku Pak Purbo. Mungkin gini aja. Karena saya juga sudah lama nggak bertemu dengan mereka. Iya. Kalau yang Dwi semakin lama semakin lucu ya. Mungkin ini mungkin juga untuk kalau yang lain yang sebelah sini mungkin sudah ngelotok mungkin. Kalau bagi saya mungkin
menemukan sebuah chemistry dari dua orang itu siapa yang memilih siapa atau ketemu tiba-tiba. Mungkin itu saja sih mungkin. Iya, karena aku luwih tua dan engko wediku Rudi ngomong iki relasi kuasa. Bening Rudi sik nyauri. Apa ya Mas, chemistry ya mungkin ya karena Mas Dwi luwih tua aja gitu ya. Relasinya itu, tapi di luar itu juga dulu sebetulnya saya sama Mas Dwi itu kan udah bareng saya SMP, berarti Mas Dwi SMA, ya memang dulu nongkrong di satu tempat yang menurut orang tua saya itu kurang oke untuk saya gitu. Dan akhirnya saya tongkrongannya cah nakal. terus diarahkan dengan Mas Dwi, akhirnya diajarin gamelan, gak pernah gagas gitu ya, gak bisa nutuk, sudah bertahun-tahun saya gak bisa nutuk. Terus akhirnya ada ide untuk buat dolanan-dolanan itu, sampai akhirnya bulet bikin geliduk itu. Kalau chemistry-nya memang seperti yang dibilang Mas Dwi tadi, kami sudah menyadari ada hal yang memang saya tidak menguasai dan Mas Dwi menguasai, begitu pula sebaliknya. Coba kami coba kami rawat gitu ya, elaborasi gitu ya, coba kami elaborasikan gitu. Nah di luar itu juga ada satu hal yang mungkin sering menjadi pertanyaan teman-teman gitu. Saya sama Mas Dwi barengan itu sebetulnya ketika dalam satu event kayak gini gitu loh, kalau nggak satu event jarang banget keluar berdua gitu, jarang. Aslinya jotaan Mas ya. Enggak ding, enggak, jarang keluar berdua. Nanti kami ketemu itu biasanya bawa sesuatu yang kami dapati masing-masing. Nah itu yang terus kemudian kami rawat sampai hari ini sebetulnya. Dan kalau ada intrik-intrik itu juga biasa toh Mas. Malamnya apa tahu dong. Sing nengai Mas Indra loh. Oke mbak anggap intrik. Kayak gue kisah salah. Widi sing salah Mas. Nah, iya. Iki itu wong loro salah kabeh iki ya. Itu kalau chemistry yang bangun karena kami memang melandasinya akhirnya karena senang-senang Mas. Dasarnya kami senang-senang, kami punya dunia kami masing-masing yang aku nggak intervensi dunianya Mas Dwi, begitu pula Mas Dwi juga nggak intervensi duniaku gitu loh. Itu yang kurasa bisa membuat geliduk terawat dan juga Sanggar masih bisa jalan sampai hari ini sih. Jadi nggak ada intervensi ke dunia privat kami masing-masing. Itu yang menurut saya penting ya. Aja, metui Mas menurut saya penting ya. Gue tetap metu nih. Jadi itu nggak ada intervensi. Ruth kue kudu ngene itu nggak ada. Atau begitu pula Mas kue kudu ngene nggak ada. Ya dunia yang aku sukai ya tak dibiarkan Mas Dwi untuk tak jalani gitu. Itu sih. Mungkin kalau menurutku Mas nggak ada intervensi itu. Kalau Mas Dwi apa? Nggih ngoten Mas Budot. Wes. Biasanya kok dijawab dhewe Mas. Rudi kae mung gablek tok ngono aku. Iya toh. Ora. Dados Rudi niku nggih leres. Dadi Rudi ku pernah nongkrongan kula di tempat yang mungkin dianggepe wong tua iki panggonan kumuh Mas. Nggone cah pang ngono. Dulu saya SMA itu Rudi kecil itu kan masih ingusan itu loh. Jadi itu sering nongkrong di situ dan karena masih Rudi itu juga nongkrong di tempat yang sama, tapi kedekatan keluarga kan biasanya rada pekewuh toh Mas. Jadi nongkrongnya Rudi malah kadang ngobrol be aku no. Terus Rudi karena cah iki itu potensi aku melihat Rudi kecil itu karena sudah mulai kritis, tapi dulu dia itu kritisnya itu karena menjadi seorang nasionalis. Jadi ya dia sangat sayap kanan dulu. Pang kok sayap kanan yo aku toh Bos. Yo kiri toh adalah. Saya meracuni itu dulu. Sampai akhirnya di SMA itu melihat hal yang dia temui dengan saya itu, oh jebul sih dia ngomong Mas Dwi keren. Saat itu saya sudah meninggalkan itu, Rudi lagi abang-abangnya gitu. Ranum-ranume. Nah terus saya yang ngajari Rudi kiri itu, Rudi yang lebih kiri malah daripada saya gitu. Wah lo kok medeni cari susu aku. Nah, terus kedekatan itu sering terjadi ketika saya dan Rudi dolan gitu. Dan karena ya secara rumah nggak begitu jauh, masih satu desa, beda dusun. Widujeng dalu Mas Uut.
wah niki kasumangkaken lenggah kanthi mardu martikaning penggalih. Lu kaya Mas Ugi aku ya. Dan niku kedekatan kula kan Rudi karena sudah lama dan yo tanggoku Mas. Pak wis titip bi aku wanti-wanti Mas Rudi iki dadi wong ngono ya wis. Oh biyen tak openi saya kok sugih Rudi to aku. Oh gajinya 2 digit ya aku. Oh tolong kok aku ya bayarkan wifi ku aku ya. Sahabatnya gitu nih Rudi yo. Hari ini aku mulai menggunakan itu relasi kuasa ya. Kowe biyen tak openi lho aku. Utang budi ya. Ora Mas. Niku dadi karena ya Rudi dari kecil wis kalian kula. Jadi Rudi kecil dan Dwi remaja itu sudah bersama itu. Dan ya biyen sih gampang kadanane saiki wangel. Ancen ekonomi ning saya mapane angel kadanane. Matur Mas Butut. Mas Butut. Kita gayane ya pas ngene kita ya ngomule ya dhewe-dhewe meneng-nengan kae aku dhewe. Iya. Nggih. Rudi itu enggak pernah curhat sama saya, Mas. Kula iku disambati Mas Indra. Aku wingi ketemu Rudi ngene ngono. Ya wes karena itu tadi semakin dekat kan semakin rasane kan saya pekewo ngono. Saya saya nganggep Mas tenanan tuh mungkin tadi rada. Dan saya mungkin Mas Indra je alus ya ngandani Rudi mau salah dalan aku tak pisui ya. Kok yang ngene ya. Ngaten dadi ya saking cedhake iki ya kadang ya wis lah kowe golek dalan dhewe aku. Aku menghindari tongkrongan sene Rudi, Mas. Kowe aku. Dadi dan Rudi pemain nongkrong biar aku ya ora betah asline ya. Boten Dewas betah. Nggih ngaten Mas Putut. Balikan Rudi.